Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wong Oseng Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting terkait pencairan BSU tahun 2025. Nah langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Simak informasi mengenai bantuan subsidi upah BSU, BPJS Ketenagakerjaan 2025 yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah berikut ini. Hingga saat ini, banyak masyarakat khususnya para pekerja mengeluhkan BSU yang tak kunjung cair. Meski Sepgian sudah lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, namun bantuan senilai Rp600.000 belum kunjung masuk rekening. Kondisi ini memang kerap membuat bingung dan khawatir, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Untuk menjawabnya, kamu perlu memahami bahwa proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti hanya pada tahap verifikasi. Ada beberapa tahapan lanjutan yang juga menentukan apakah bantuan tersebut akan segera masuk ke rekeningmu atau tidak. Berikut ini penjelasan lengkap dan penyebab umum kenapa BSU belum cair meski sudah lolos verifikasi. Apa itu BSU dan siapa yang berhak menerimanya? BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025. Bantuan subsidi upah BSU adalah program bantuan tunai dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh dengan gaji tertentu yang terdampak situasi ekonomi nasional. Program ini disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang mengelola data kepesertaan. Program BSU BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan sebagai bagian dalam memberikan stimulus ekonomi bagi para pekerja dan guru honorer. Program tersebut ditujukan untuk mendukung daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama bagi golongan pekerja. Bantuan yang diberikan dalam program BSU 2025 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan, selama 2 bulan yakni Juni dan Juli tahun 2025. Dana tersebut disalurkan secara sekaligus ke rekening masing-masing penerima dengan total Rp600.000. Syarat penerima BSU 2025. Penerima BSU harus memenuhi kriteria berikut. Warga negara Indonesia, WNI. Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Memiliki gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta atau sesuai UMR daerah. Bukan penerima bantuan sosial lain seperti PKH atau Kartu Prakerja. Kenapa BSU belum cair padahal sudah lolos verifikasi? Ini penyebabnya. Meskipun kamu sudah dinyatakan lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa alasan teknis dan administratif yang menyebabkan BSU belum juga cair ke rekening. 1. Proses validasi ulang di Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah lolos dari verifikasi BPJS, data kamu akan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker untuk proses validasi lanjutan. Di sini, data akan disesuaikan lagi dengan berbagai database nasional, termasuk data bansos lainnya. Jika masih dalam proses ini, artinya kamu tinggal menunggu jadwal pencairan. 2. Status masih dalam tahap penjadwalan penyaluran. Setelah data dinyatakan valid, pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah atau batch penyaluran. Bisa jadi kamu belum masuk ke dalam jadwal gelombang yang sedang berlangsung. 3. Rekening tidak aktif atau tidak sesuai. BSU hanya bisa dicairkan jika rekening penerima aktif dan sesuai dengan data yang terdaftar. Jika ada ketidaksesuaian nama, nomor rekening, atau bank yang tidak bekerja sama, maka pencairan bisa tertunda. 4. Terdaftar sebagai penerima bansos lain. Salah satu syarat utama BSU adalah tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya. Jika sistem mendeteksi kamu sebagai penerima PKH, BLT, atau Kartu Prakerja, maka pencairan BSU otomatis akan dibatalkan atau ditangguhkan. Sehingga perlu diingat bahwa tidak semua pekerja memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut karena pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria penerima dan pengecualian secara rinci. Lalu apa alasan pekerja gagal dapat BSU 2025? Simak penjelasan berikut ini. Alasan gagal mendapatkan BSU 2025. Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, berikut adalah kelompok pekerja yang tidak akan menerima bantuan BSU 2025. 1. Pekerja dengan gaji atau upah di atas Rp3,5 juta per bulan. 2. Pekerja yang tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga tanggal 30 April tahun 2025. 3. Pekerja yang baru mengaktifkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan setelah tanggal 30 April tahun 2025. 4.
Pekerja yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). 5. Pekerja non-warga negara Indonesia (WNI). Kelompok tersebut dianggap tidak memenuhi syarat administrasi maupun kriteria ekonomi yang ditetapkan dalam program BSU 2025. Nah, mungkin cukup itu informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.